Maka Rasulullah SAW menangis. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Itu mayat Yahudi ya Rasulullah." Rasulullah SAW katakan, "Karena dia Yahudi, aku belum sampaikan kalimah la ilaha illallah kepadanya, sehingga dia mati dalam keadaan kafir." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira katsira. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhahumullah innallaha azizun hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Qala ijon ballighu anni walau ayah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hai guys, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh dunia. Selalu lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Dari mulai nikmat yang terkecil, nikmat dunia, sampai nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Jemaah rahmatullah SWT, hari ini kita hendak membahas tentang 3 amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Salat. Salat di awal waktu." Jadi jemaah rahmatullah SWT, amalan yang paling disukai Allah SWT adalah yang pertama, yaitu salat di awal waktu. Salat dengan cara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, jemaah rahmatullah SWT? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan di masjid ataupun musola, ya, dengan cara berjamaah. Jadi kalau laki-laki ini sholatnya di masjid, bukan di rumah, kecuali 2 ujurnya. Apa? Yang pertama, sakit, sehingga tidak sanggup ke masjid. Yang kedua apa, jemaah rahmatullah SWT? Ketakutan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi di zaman sekarang kita ini ketakutan. Itu zaman dahulu ketika Islam pertama-tama sekali. Nah, yang mana barang siapa yang di zaman dahulu itu, mereka Islam itu dicemeti, disiksa oleh orang-orang kafir.
Kalau zaman sekarang ini sudah bebas, sholat kita bebas, Masya Allah. Bahkan kita dilindungi sama pemerintah untuk menjaga sholat kita. Yang bekerja di perusahaan-perusahaan pun dibebaskan untuk sholat berjamaah. Di surau kantornya, musola kantornya, ataupun yang kerja di kedai-kedai, ya, biasanya majikannya, bosnya itu menyediakan tempat untuk ruang sholat. Jadi amalan yang paling disukai Allah jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu sholat. Sholat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan di masjid ataupun musola dengan cara berjamaah. Cara yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang yang beriman, kata Allah, dan telah ditetapkan waktu-waktunya. Ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya. Jangan kita rubah ayat ini. Kita mau kita rubah menjadi kita mau kita aja sholat ini. Kadang-kadang sholat zuhur yang biasanya, ya, dia kerja mungkin diulur-ulur, sholat zuhur dekat-dekat asar dikerjakan, sholat asar dikerjakan dekat-dekat maghrib. Begitu juga sholat maghrib dekat isya dikerjakan. Iman rahmatullah SWT, apabila kita bekerja di satu perusahaan, kita sebagai karyawan disuruh masuk jam 8 pagi. Bagaimana kalau kita disuruh masuk jam 8 pagi oleh bos kita, bos perusahaan, kita masuk jam 9. Disuruh masuk jam 8 pagi, kita besok masuknya jam 10. Maka lama-kelamaan bos akan marah dan kita akan dipecat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha segala-galanya, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi kita rezeki, yang menjaga kita? Maka bagaimana sholat kita jaga dengan cara yang dicontohkan Rasulullah SAW, dengan cara berjamaah di awal waktu, di mana azan dikumandangkan. Nah, inilah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi yang disukai Allah, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan kepada Ibnu Mas'ud, berbakti kepada kedua orang tua. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membuat susah kedua orang tua kita. Tidak ada gunanya kita taat beribadah kalau kita menyakiti hati orang tua kita, menyusahkan orang tua kita. Jemaah rahmatullah. Di zaman sahabat ada kisah Alqamah. Bagaimana Alqamah ini, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bukan dianya ini menyakiti orang tuanya, tetapi tanpa sadar dia membuat orang tuanya tersinggung. Orang tuanya tersinggung kepada Alqamah, orang tuanya merasa tersakiti karena Alqamah ini setelah menikah lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Dan Alqamah pun tidak tahu, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika hendak meninggalnya Alqamah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, susah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Rasulullah SAW sabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir kalamnya dapat ucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Maka
Maka Alqamah ini susah ucapkan kalimah di akhir ayatnya. Padahal Alqamah ini termasuk sahabat Rasulullah SAW. Siapa-siapa sahabat Rasulullah SAW, jemaah rahmat Allah SWT, Allah beri gelar mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka sahabat yang lain karpu jari kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Alqamah menghadapi sakaratul maut. Ketika najak ini susah ucap kalimah ya Rasulullah. Maka Rasulullah datang melihat Alqamah. Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk panggil ibu Alqamah. Maka ibu Alqamah pun datang. Yang sebenarnya ibu Alqamah ini berat untuk datang, karena masih tersinggung sama Alqamah. Maka ditanya sama Rasulullah SAW, wahai ibu, Alqamah ini dia susah ucap kalimah ketika akhir ayatnya ini, karena dia ada dosa sama ibu. Maka jemaah rahmatullah SWT, kata ibunya, diceritakanlah begini. Dan Rasulullah SAW katakan untuk menyuruh ibunya memaafkan Alqamah, karena kalau tidak dimaafkan dia akan susah ucap kalimah dan dia akan kita bakar di dunia daripada dia dibakar di akhiratnya Allah. Jadi jemaah rahmatullah SWT, Alqamah ini satu sahabat ya. Jangan kita di cerita-cerita lain menjelekkan tentang Alqamah. Ini satu itibar sama kita ini, cerita ini. Jadi ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun risau. Maka Rasulullah SAW panggil ibunya agar ibunya memaafkan. Kalau ibunya nggak mau memaafkan, Rasulullah SAW akan bakar di dunia daripada dia dibakar di akhirat. Maka jemaah rahmatullah SWT, ibunya masih berat untuk memaafkan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mau melakukan, ya, mau dibakar ini Alqamah. Tetapi jemaah rahmatullah SWT, akhirnya ibunya pun tidak tega. Inilah hati seorang ibu kepada anaknya. Akhirnya dia maafkan Alqamah. Alqamah pun ucap kalimah di akhir hayatnya jemaah rahmatullah SWT. Jadi jangan pernah kita menceritakan tentang Alqamah ini kejelekan Alqamah ya. Jadi Alqamah ini satu ittiba, bagaimana satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kalau dia tidak diridhoi kedua orang tuanya, maka jemaah rahmatullah SWT, Allah pun tak ridho ya. Jadi menjadi itibar sama kita ini, itibar cerita ini sama kita. Jadi jemaah rahmatullah SWT, amalan yang paling disukai Allah yang kedua adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana senangkan kedua orang tuamu? Apa kata Ustadz Abdul Somad ya? Jadikan kedua orang tuamu ini jadi raja, maka rizkimu akan dijadikan Allah SWT seperti raja-raja. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, melayani kedua orang tuanya, rizkinya mudah jemaah rahmatullah SWT dan berkah ya. Kemudian jemaah rahmatullah SWT, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi yang disukai Allah ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, qurut fisabilillah, keluar di jalan Allah. Jadi jemaah rahmatullah SWT, qurut fisabilillah, keluar jalan Allah ini, dakwahkan agamanya Allah ini bukan berarti kita ini sedikit-sedikit perang ya. Jadi yang dikatakan qurut fisabilillah ini liillahi kalimatillah, meninggikan kalimah Allah, menegakkan kalimah Allah, mendakwahkan agamanya Allah, agar manusia ini taat pada Allah Subhanahu wa taala, terselamat dari siksa nerakanya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Inilah pikirnya Rasulullah, risaunya Rasulullah SAW. Jadi jangan kita berpikiran langsung perang. Jemaah rahmatullah SWT, bagaimana kita mendengar cerita perjanjian Hudaybiyah itu. Itu ceritanya jemaah rahmatullah SWT, ketika itu Rasulullah SAW hendak mengadakan umroh ke Mekah, yang mana orang-orang kafir ini tidak suka
mereka menghalangi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mau terjadi perang jemaah rahmatullah SWT, karena Rasulullah SAW risau ya kepada penduduk Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW membuat perjanjian yang namanya perjanjian di Hudaybiyah. Padahal jemaah rahmatullah SWT, dalam perjanjian Hudaybiyah itu satu perjanjian yang tidak adil, berat sebelah. Tapi Rasulullah SAW memenuhinya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat itu pun tidak suka dengan perjanjian Hudaybiyah itu, termasuk sahabat besar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang waktu itu dia hendak saja untuk melawan orang-orang kafir pada saat itu. Tetapi jemaah rahmatullah SWT, karena ini perintah Rasulullah SAW taat, sahabat-sahabat ini semua jiwa dan raganya mereka tunduk kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun dalam keadaan berat mengikuti. Jadi Rasulullah SAW tidak mau berperang pada saat itu jemaah rahmatullah SWT, untuk menjaga ya agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi yang namanya qurut fisabilillah ini bukan sikit-sikit perang. Ya. Perang itu kapan terjadi jemaah rahmatullah SWT? Ketika kita dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak orang kepada kebaikan-kebaikan, ada yang menghalangi. Nah, yang menghalangi ini maka kita kasih ultimatum dulu. Bagaimana mereka agar tunduk kepada Islam. Kalau mereka tidak mau, disuruh bayar jizyah, nggak mau juga, baru perang. Jadi perang itu langkah terakhir jemaah rahmatullah SWT ketika dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dihalangi, baru perang. Jadi jemaah rahmatullah SWT, Rasulullah bahkan risau kepada satu mayat Yahudi, yang mana jemaah rahmatullah SWT ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba lewat satu mayat Yahudi. Maka Rasulullah SAW menangis. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Itu mayat Yahudi ya Rasulullah. Rasulullah SAW katakan, karena dia Yahudi, aku belum sampaikan kalimah la ilaha illallah kepadanya, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi Rasulullah SAW risau kepada umatnya. Bagaimana umatnya ini semua taat, terhindar dari nerakanya Allah SWT, masuk ke dalam surganya Allah SWT. Aku risau kepada mayat Yahudi, tidak ucap kalimat, sehingga dia di neraka selama-lamanya. Rasulullah menangis di ma'an rahmatullah SWT. Jadi jangan kita berpikiran yang namanya qurut fisabilillah sikit-sikit perang. Kita dakwakan agamanya Allah SWT. Ajak manusia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dekati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati mereka, ambil hati mereka. Baru dengan hikmah ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwanya Rasulullah SAW. Bagaimana dakwanya Rasulullah SAW kepada seorang nenek yang buta, ya, yang hari-hari Rasulullah SAW beri dia makan. Rasulullah SAW dicaci maki, tetapi tetap Rasulullah SAW ya selalu memberi makan nenek itu, ya, mendoakan nenek itu sampai Rasulullah SAW meninggal, diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Akhirnya nenek itu pun masuk Islam. Bagaimana dakwanya Rasulullah SAW kepada Bilal bin Rabah? Setiap malam Bilal bin Rabah menggiling gandum, dibantu oleh Rasulullah SAW, dibantu diikram oleh Rasulullah SAW. Sampai terakhir Bilal bin Rabah tanya, wahai Muhammad, apa mau kamu? Aku ingin mengajak kamu kepada Allah SWT. Ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi dengan ikramnya Rasulullah SAW, dengan akhlak Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah masuk kepada agamanya Allah SWT. Jadi jemaah rahmatullah SWT, bagaimana dakwah kita? Ikut cara Rasulullah SAW, sampaikan dengan hikmah, ambil hati mereka ini, baru ajak kepada Allah SWT. Dekati mereka, ikram mereka, ya. Ada keperluan mereka yang bisa kita bantu, maka orang yang diikram ini akan senang, dan baru kita ajak taat pada Allah SWT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Yang mana benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya karena kekurangan saya. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.